Banyak nih pasien-pasien yang nggak sadar kalau misalnya udah terjadi masalah-masalah gigi mulut yang tahap awal pada gigi mereka, seperti itu. Kita udah gosok gigi, tapi tuh masih kayak ada bekas-bekas kuning-kuning gitu loh. Nah itu tuh namanya sebenarnya plak, karang gigi atau apa sih, kan banyak nih istilahnya, aku masih kurang paham. Halo viewers dan subscribers Allo Dokter, selamat datang di Allo Talks, sebuah podcast dari Allo Dokter yang akan membahas seputar informasi keseharian langsung bersama dengan para ahlinya yang pastinya bermanfaat banget nih buat para Allo viewers. Kembali lagi bersama saya Prima Alvernia yang akan memandu jalannya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Nah, topik kita hari ini menarik banget tentunya, soalnya ini menyangkut permasalahan yang sering banget muncul, tapi juga sering disepelekan, yaitu plak gigi. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah sikat gigi 2 kali sehari, tapi warna gigi tetap kuning? Terus, lama-kelamaan gusi nampak jadi bengkak. Alhasil bikin kita nggak nyaman dalam mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang dingin. Nah, kalau dibiarin, nggak cuma bikin makan jadi nggak nyaman aja, tapi juga memicu nyeri, radang, bahkan giginya bisa copot. Waduh, ngeri banget nggak sih? Nah, di episode kali ini dengan topik plak gigi susah hilang, bahkan nimbulin radang. Ini biang keroknya. Kita bakalan kupas tuntas permasalahan plak gigi yang suka bikin radang, dan tentunya saya nggak sendiri. Kita langsung cari tahu jawaban dari ahlinya langsung. Sudah hadir bersama kita ada Dokter Gigi Aura. Hai Dokter Aura, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya, sehat? Halo Mbak Prima, alhamdulillah kabar baik. Senang banget nih aku diundang lagi di Allo Dokter ini biar bisa ngobrol sama Mbak Prima dan all viewers lainnya. Kali kita mau kepoin Dokter Aura nih tentang pekerjaannya sebagai dokter gigi tentunya ya, karena ini penting banget buat diketahui sama all viewers di rumah. Aku sekarang keponya tuh pengen tahu, Dokter Aura selama praktek itu pernah nanganin kasus masalah gigi yang paling parah tuh kayak gimana? Oke, aku bantu jawab ya. Jadi memang kasus itu sangat amat beragam ya. Mulai dari yang paling simpel sampai yang dapat dinilai berat seperti itu. Nah biasanya nih, pribadi sih saya sebagai dokter gigi sih pernah ya ada pasien yang datang dengan keadaan itu udah bengkak giginya, udah bengkak, sudah ada abses ataupun ada nanahnya seperti itu. Nah biasanya itu sudah kumpulan-kumpulan bakteri itu udah mengendap di dalam gigi seperti itu, makanya bisa terjadi infeksi sebesar itu. Seperti itu sih yang paling parah biasanya. Terus ya aku juga suka tuh nontonin kayak di Instagram yang dokter lagi ngebersihin karang giginya tuh sampai banyak banget. Itu ketika bersih tuh ngeliatnya kayak satisfying gitu ya. Satisfying banget gitu. Tapi jangan sampai ya all viewers kita yang mengalami. Kita cukup nonton aja itu sebagai pengetahuan gitu. Jangan sebagai korban. Benar, karena memang kalau misalnya karang gigi itu udah menumpuk ya, itu memang sangat amat merugikan pasien juga sih. Pasti pasien juga ngerasa tidak nyaman. Lalu juga ngobrol ataupun berbicara, makan juga jadi tidak nyaman. Terus juga dapat menurunkan percaya diri biasanya, karena biasanya nafas tuh jadi tidak segar, bau mulut, seperti itu. Nah aku juga pengen tahu, kalau misalnya di gigi nih dok, kita udah gosok gigi, tapi tuh masih kayak ada bekas-bekas kuning-kuning gitu loh. Nah itu tuh namanya sebenarnya plak, karang gigi atau apa sih, kan banyak nih istilahnya, aku masih kurang paham. Oke, aku bantu jelasin ya. Jadi memang yang pertama itu adalah adanya plak gigi. Nah, plak gigi ini apa sih? Plak gigi ini merupakan lapisan tipis dan lengket, dan ini itu terbentuk hasil kolaborasi dari sisa makanan, lalu juga air liur, dan juga bakteri. Nah, bakteri yang berperan aktif dalam pembentukan plak gigi ini ada 2, yaitu ada Streptococcus mutans dan juga Lactobacillus. Nah, kedua bakteri inilah yang bisa membuat pH di dalam mulut kita ini jadi asam, jadi lebih rendah dari pH yang normal seperti itu. Nah dari keadaan mulut yang asam inilah jadi gigi ini lebih mudah untuk terkena beberapa masalah gigi dan mulut, misalnya seperti karies, lalu juga pembentukan karang gigi seperti itu. Oh iya dok, sebetulnya
kalau masalah gigi itu bisa nggak sih ada orang tuh yang lebih potensial gitu dibandingin orang lainnya gitu? Case-case tertentu ada nggak sih? Oke, aku bantu jelasin ya. Jadi memang ada beberapa kondisi pasien tertentu yang memiliki resiko terjadi karies itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, salah satunya adalah pasien dengan aliran saliva atau aliran liur yang lebih kental. Nah, ini sehingga membuat sistem makanan itu jadi susah larut seperti itu. Lalu juga ada beberapa pasien yang mungkin sudah memiliki penyakit bawaan yang menyebabkan rongga mulutnya itu biasanya lebih kering seperti itu. Jadi aliran salivanya mungkin lebih sedikit dibandingkan yang normal kayak gitu. Nah, kondisi inilah yang biasanya meningkatkan resiko terjadinya karies seperti itu atau masalah-masalah penyakit gigi mulut lainnya. Duh, ngeri juga ya dok kalau sampai kita jadi yang tadi tuh dok sampai bengkak, bernanah gitu. Berarti kita harus benar-benar merawat gigi dengan baik dan benar, apalagi tadi ya orang-orang dengan tingkat resiko yang lebih tinggi. Nah dok, sebetulnya resikonya apa aja sih dok dari yang awalnya hanya plak gigi ini, kalau udah merembet-merembet bisa apa aja yang terjadi? Oke, aku bantu jawab. Jadi memang permasalahan gigi ini tuh mostly diawali dengan adanya plak gigi yang tidak dibersihkan seperti itu. Karena plak gigi yang menumpuk ini bisa jadi karang gigi ketika dia mengeras atau namanya kalkulus dalam bahasa medisnya. Nah, ketika kalkulus atau karang gigi ini udah terbentuk, lalu pasien juga tidak melakukan treatment pembersihan karang gigi, biasanya yang paling sering terjadi awalnya itu adalah gusinya tuh bisa meradang gitu. Dengan gusi meradang, gusinya jadi bengkak, memerah, lalu juga biasanya keluhan pasien ini adalah gusinya sering berdarah ketika sikat gigi ataupun sebagainya kayak gitu. Nah, dari situ biasanya pasien itu juga mengeluhkan nafasnya tidak segar walaupun sudah sikat gigi, lalu juga bau mulut seperti itu. Nah, selain menurunkan kualitas kesehatan gigi dan mulut ya, juga menurunkan tingkat kepercayaan diri pasien itu sendiri karena berbicara mungkin juga tidak pede lagi, tidak nyaman, lalu juga makan juga mungkin tidak senyaman biasanya seperti itu. Jadi memang plak gigi ini ataupun masalah-masalah gigi lainnya itu tidak selalu ditandai dengan gigi sakit ataupun gigi ngilu gitu. Kadang pasien-pasien itu baru merasa aware atau baru sadar ketika gigi itu sudah ada keluhan. Seperti itu. Makanya kenapa dokter gigi itu selalu edukasi datang ke dokter gigi 6 bulan sekali itu untuk deteksi dini, karena banyak nih pasien-pasien yang nggak sadar kalau misalnya udah terjadi masalah-masalah gigi mulut yang tahap awal pada gigi mereka seperti itu. Karena seperti contohnya pada karies ya, karies yang stage awal itu memang justru tidak ada keluhan sama sekali. Nah, makanya mungkin pasien-pasien tuh baru datang ke dokter gigi ketika aduh dok sudah sakit, sudah bengkak, ataupun gusi juga sudah radang, sudah berdarah seperti itu. Jadi memang harus di-aware nih pasien-pasien ya, tidak nunggu sakit dulu baru ke dokter gigi gitu. Bener banget tuh dok, lebih baik mencegah daripada mengobati karena gigi kita nggak tumbuh lagi ya. Jadi kita harus benar-benar aware nih sama kondisi kesehatan gigi kita. Nah, caranya gimana nih dok? Itu yang paling penting, kita pengen tahu gimana caranya mencegah agar tidak terjadi plak gigi ataupun masalah yang lebih berat lagi nantinya. Oke, aku bantu meluruskan juga sedikit ya. Jadi memang untuk plak gigi ini memang tidak bisa kita hindari karena setiap hari kita makan dan sebagainya. Jadi memang plak gigi ini pasti ada dalam mulut kita. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah plak gigi ini menjadi parah dan juga menjaga kesehatan gigi mulut kita seperti itu. Ada beberapa tips nih yang bisa aku bantu sharing ke all viewers semua sama ke Mbak Prima. Jadi yang pertama adalah sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, itu boleh di skip ya. Lalu juga penggunaan dental floss atau flossing untuk make sure nggak ada sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela giginya yang mungkin tidak terjangkau oleh sikat gigi atau bulu sikat gigi seperti itu. Lalu juga bisa menggunakan obat kumur. Tapi perlu diperhatikan lagi untuk obat kumur sendiri jangan yang mengandung alkohol seperti itu. Dan yang paling penting ini adalah pemilihan
sikat gigi dan juga pasta giginya. Jadi untuk sikat gigi sendiri dipastikan bulu sikatnya halus dan ujungnya membulat agar tidak mengiritasi gusi. Lalu untuk pemilihan pasta gigi dianjurkan oleh dokter gigi untuk memilih pasta gigi yang mengandung fluoride, dan salah satunya yaitu mengandung stannous fluoride, di mana stannous fluoride ini biasanya memiliki kandungan antibakteri nih, cocok nih untuk kita memaintain gigi kita agar plak gigi tidak menjadi semakin parah seperti itu. Dan juga selain sikat gigi ataupun yang lainnya juga perlu di boosting ya dengan minum air mineral minimal 2 liter sehari untuk membantu aliran saliva juga pada mulut kita biar mulut kita juga nggak kering kayak gitu. Ya, love viewers tuh dicatat, dipraktekin ya, nggak boleh bandel demi kesehatan gigi kita. Nah terus dok, tadi salah satu poinnya ngebahas tentang pasta gigi yang mengandung stannous fluoride ya. Salah satu bentuk dari fluoride yaitu stannous fluoride. Aku nggak familiar tuh dengan stannous fluoride gitu. Sebenarnya apa sih dok? Gitu, all viewers juga pasti pengen tahu nih. Oke, aku bantu jawab ya Mbak Prima. Jadi untuk stannous fluoride ini merupakan salah satu bentuk dari fluoride yang bagus nih untuk memperkuat enamel gigi. Tapi bukan cuma itu aja. Jadi stannous fluoride ini juga memiliki kandungan antibakterial yang cocok nih untuk kita yang ingin menjaga gigi dan mulut kita dari plak gigi seperti itu. Selain itu, juga ada beberapa manfaat lainnya. Misalnya seperti mencegah penumpukan plak, lalu juga melindungi gigi agar tidak berlubang, mencegah gigi menjadi sensitif, dan juga membantu menghilangkan bau mulut. Bahkan di treatment di klinik gigi yang biasanya aku lakuin ya pada pasien-pasien ini ada aplikasi fluoride biasanya. Nah ini biasanya dilakukan sekitar 1-2 kali setiap tahunnya seperti itu. Jadi memang kandungan fluoride ataupun stannous fluoride ini memang sangat bagus banget nih untuk gigi kita seperti itu. Nah, all viewers, setelah aku ngobrol-ngobrol nih sama dokter gigi, aku jadi makin tahu ternyata kalau kita sikat giginya udah rutin, itu nggak cukup. Tapi tekniknya juga harus benar. Udah gitu, penggunaan pasta giginya juga harus tepat. Bener begitu, Mbak Kiki? Banget nih Mbak Prima. Jadi sebenarnya pemilihan pasta gigi juga melengkapi dengan penggunaan teknik sikat gigi yang benar. Nah, jadi karena perawatan gigi itu kan sebenarnya investasi yang jangka panjang. Apalagi kalau misalnya kita udah ada masalah gigi, itu pasti mahal untuk kita merawatnya atau untuk mengobatinya. Jadi misalnya nih Mbak Prima, giginya udah berlubang, terus mau diimplan, mau dicabut, itu kan juga menggunakan biaya yang nggak murah juga gitu. Bener banget sih. Jadi gigi ini kan juga wajah merupakan central of attention ya. Investasi jangka panjang kalau udah sakit terus udah gitu harus diobatin, ditambal sana sini, jadi nggak cantik dan mahal juga biayanya. Nah tapi nih Mbak Kiki, aku udah sikat giginya frekuensinya udah rutin. Udah gitu tekniknya juga udah sesuai sama yang disaranin dokter. Tapi tetap merasa kayak ada tekstur yang kasar-kasar gitu di gigi aku. Ini apa aku salah pasta giginya ya? Nah, sebenarnya bisa jadi juga Mbak Prima, karena sebenarnya walaupun udah tekniknya benar, pemilihan pasta gigi yang tepat itu juga pasti penting. Nah, misalnya nih pemilihan pasta gigi itu harus yang mengandung antibakterial. Kenapa? Karena antibakterial ini membantu kita atau melindungi gigi kita dari plak yang menumpuk yang menyebabkan kesan atau rasa yang seperti nggak nyaman di mulut atau seperti kasar di permukaan gigi. Nah, karena itulah nih Mbak Prima, cocok banget Mbak Prima kalau misalnya merasakan seperti itu untuk cobain Colgate Total. Karena di Colgate Total ini selain mengandung stannous fluoride, sifatnya itu antibakterial. Jadi memberikan perlindungan gigi dari bakteri-bakteri penyebab pengumpulan plak di gigi yang menyebabkan rasa tidak nyaman atau kasar di permukaan gigi. Ini all viewers juga pasti pengen tahu apa sih bedanya Colgate Total dengan pasta gigi brand lain yang ada di luar sana, Mbak Kiki? Nah, selain sudah teruji secara klinis kandungan stannous fluoride yang ada di pasta gigi Colgate Total, antibakterial yang ada di Colgate Total ini juga sebenarnya membantu kita untuk melindungi gigi dari akar penyebab permasalahan gigi seperti bau mulut, terus juga gigi berlubang atau masalah gusi yang ada di dalam mulut. Nah Mbak Prima, Colgate Total ini juga memiliki banyak varian loh Mbak Prima, tapi tergantung dari sebenarnya kebutuhannya Mbak Prima atau teman-teman Altox tuh apa sih masalah mulutnya. Misalnya nih teman-teman yang suka makan manis, terus juga karena kita sering makan manis itu kan menimbulkan gigi yang mulai menguning. Bisa banget teman-teman atau Mbak Prima bisa coba Colgate Total Charcoal Clean. Nah, Colgate Total Charcoal Clean ini memiliki partikel arang mikro
yang bantu membersihkan gigi dari akar permasalahan gigi seperti misalnya plak, dan juga dengan penggunaan rutin dia bisa membantu untuk mencerahkan gigi atau memutihkan gigi nih Mbak Prima. Wah, menarik banget nih Mbak Kiki. Berarti keseluruhan varian dari Colgate Total itu bisa membantu gigi kita agar lebih bersih bahkan dari akar masalahnya ya. Nah bener banget nih Mbak Prima, jadi Colgate Total ini bisa membantu teman-teman Allotox untuk mengatasi penyebab permasalahan gigi dari akar permasalahannya. Dengan sikat gigi secara rutin 2 kali seminggu aja, itu sudah memberikan perlindungan antibakteri selama 24 jam. Tapi kalau teman-teman Allotox rutin menggunakan selama 4 minggu berturut-turut, itu selain bisa membantu untuk mencegah adanya perkembangan bakteri di dalam mulut, juga bisa membantu untuk mencerahkan gigi atau memberikan kesan gigi terlihat lebih bersih atau lebih putih. Nah, untuk masalah gigi berlubang, bau mulut itu dapat dicegah dengan pasta gigi yang mengandung antibakterial, seperti contohnya Colgate Total. Nah, kalau misalnya kita mau ngedapetin Colgate Total ini, cara belinya gimana Mbak Kiki? Nah, kalau Mbak Prima dan teman-teman Allotox mau coba cari 5 varian Colgate Total, itu ada di mana sih? Mudah banget Mbak Prima. Pertama, teman-teman bisa ke minimarket terdekat, toko retail kesehatan dan kecantikan, swalayan, supermarket, bahkan teman-teman juga bisa temuin dengan mudah di online platform kesayangan kalian. Thank you Mbak Kiki informasinya. Pulang dari sini, aku sama teman-teman Alviewers langsung ngeborong semua varian dari Colgate Total. Terima kasih. Gak kerasa ya Love Viewers, kita udah sampai di penghujung episode kali ini, yakni plak gigi susah hilang dan muncul terus sampai menimbulkan radang. Ini biang keroknya. Tapi sebelum kita tutup, Dokter Aura boleh dong kasih kita tips-tipsnya agar kita bisa merawat gigi kita dengan baik. Oke, untuk all viewers di luar sana, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut sama plak gigi, karena selagi kita bisa maintain nih kesehatan gigi mulut kita, plak gigi itu juga tidak akan berkembang menjadi yang lebih parah seperti itu. Nah, gimana sih tipsnya? Yaitu sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan lupa untuk flossing juga, make sure di sela-sela gigi kita ini sudah tidak ada sisa-sisa makanan lagi. Lalu juga pemilihan pasta gigi dan sikat giginya juga harus tepat, yaitu pasta gigi yang mengandung fluoride atau stannous fluoride, dan juga sikat giginya dipastikan bulunya halus dengan ujung membulat agar tidak mengiritasi gusi kita. Lalu jangan lupa juga untuk datang ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk deteksi dini. Seperti itu. Salam sehat semuanya. Thank you Dokter Aura, penting banget ini semua yang dibahas kita hari ini, seru banget tentunya dan bermanfaat. Kita ketemu lagi ya di episode-episode selanjutnya. Oke, thank you Mbak Prima. Ya, Love Viewers, semoga ya pertemuan kita di episode kali ini bermanfaat buat kita semua dan tentunya untuk Love Viewers yang menyaksikan. Dan jangan lupa, bukan cuma menyikat gigi dengan benar aja yang penting, tapi juga pilih pasta giginya yang tepat, yang mampu melindungi gigi, sekaligus mencegah perkembangbiakan bakteri. Tentunya supaya gigi tetap sehat dan napas juga jadi segar. Terima kasih juga buat semua Love Viewers yang sudah setia menyaksikan Allotox hari ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi ya di episode berikutnya. Stay healthy, stay happy, dan juga hidup sehat bersama Allo Dokter.